Halo, perkenalkan nama saya Bintang Nugra Putra dengan NIM 401211111102 dari mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih mekanisme pembuatan perjanjian internasional hingga bisa dapat diakui menjadi hukum nasional gitu. Nah, mekanisme pembuatan perjanjian internasional ini biar dapat menjadi hukum nasional di Indonesia ini melibatkan beberapa langkah. Nah, dengan dasar hukum yang jelas. Berikut saya akan jelaskan secara rinci. Yang pertama itu ada negosiasi, proses negosiasi. Nah, di mana negara-negara ini terlibat untuk melakukan pembicaraan untuk merumuskan isi perjanjian tersebut. Nah, negosiasi ini dilakukan oleh diplomat dan perwakilan resmi. Nah, dasar hukum yang berlakunya itu berlandaskan pada praktik diplomasi internasional termasuk Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian. Nah, setelah kita melakukan negosiasi, selanjutnya adalah penandatanganan proses. Nah, setelah kesepakatan tercapai, perwakilan negara ini menandatangani perjanjian. Nah, penandatanganan ini menunjukkan komitmen kita nih dari awal, tetapi belum mengikat secara hukum. Dapat kita pastikan dulu, ini belum mengikat secara hukum. Nah, dasar hukumnya sendiri ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada pasal 3. Nah, setelah itu ada proses negosiasi, penandatanganan proses, selanjutnya adalah ratifikasi gitu. Nah, perjanjian ini atau ratifikasi ini, perjanjian yang ditandatangani harus diratifikasi untuk menjadi mengikat. Nah, jadi fungsi ratifikasi ini sendiri tujuannya untuk mengikat suatu perjanjian tersebut gitu. Nah, di Indonesia ini ratifikasi ini memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dan ini sudah jelas di dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengharuskan persetujuan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, untuk perjanjian yang terkait politik dan hak asasi manusia. Selanjutnya ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Dalam pasal 5 yang berbunyi ini menjelaskan prosedur ratifikasinya ini melalui undang-undang gitu. Selanjutnya adalah 4, ini ada pengundangan. Nah, setelah ratifikasi, perjanjian diundangkan dalam berita negara untuk menginformasikan publik dan menjadi hukum yang dapat dipatuhi. Nah, ini sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 di dalam pasal 7. Nah, yang mengatur tentang pengundangan perjanjian internasional. Selanjutnya adalah proses implementasi. Nah, perjanjian ini harus diimplementasikan ke dalam hukum nasional. Dapat kita ketahui, perjanjian ini harus kita implementasikan ke dalam hukum nasional sendiri melalui beberapa peraturan atau undang-undang yang relevan gitu. Jadi, jika tidak ada peraturan atau undang-undang yang relevan, proses implementasi ini akan menjadi sangat sulit gitu. Nah, dan ini pun memang hukumnya wajib dan harus diimplementasikan ke dalam hukum nasionalnya yang melalui peraturan undang-undang yang harus relevan gitu. Nah, dasar hukumnya sendiri ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Pasal 10. Nah, di mana ini menyatakan bahwa perjanjian ini dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu adalah pengawasan dan penegakan. Nah, negara ini bertanggung jawab memastikan sendiri bahwa ketentuan perjanjian yang dilaksanakan dan dipatuhi melalui lembaga pemerintah terkait. Di mana negara ini mempunyai peranan penting dalam bertanggung jawab agar bisa memastikan nih bahwa semua ketentuan perjanjian yang dilaksanakan itu benar-benar dipatuhin oleh beberapa lembaga yang terkait. Jangan sampai nanti ada miss gitu. Nah, dasar hukumnya sendiri nih ketentuan dasar
dalam berbagai undang-undang yang mengatur penegakan hukum. Itu adalah hukum internasional yang berlaku, itu Konvensi Wina 1969. Ini menjadi rujukan utama dalam hukum perjanjian internasional. Nah, mengatur hak dan kewajiban negara dalam membuat dan melaksanakan perjanjian. Selanjutnya adalah dasar hukumnya itu adalah prinsip umum hukum internasional. Nah, termasuk prinsip Pacta Sunt Servanda, itu perjanjian yang harus dipatuhi, yang menjadi dasar bagi semua perjanjian internasional. Nah, tadi kita sudah mengetahui bagaimana sih mekanisme pembuatan perjanjian internasional agar dapat menjadi hukum nasional di Indonesia. Pertama ada dari proses negosiasi, selanjutnya ada proses penandatanganan. Setelah penandatanganan dilakukan, adanya proses ratifikasi ke negara tersendiri gitu. Selanjutnya ada proses pengundangan, ada proses implementasi yang memang harus diimplementasi sesuai dengan undang-undang nasional yang relevan ataupun peraturan. Terus adalah pengawasan dan penegakan, perlunya pengawasan dan penegakan dari negara sendiri, apakah ini memang sudah sesuai dilaksanakan dan dipatuhi oleh lembaga terkait gitu. Nah, mekanisme pembuatan perjanjian internasional ini hingga menjadi hukum nasional di Indonesia ini melibatkan langkah-langkah terstruktur dengan dukungan dasar hukum yang jelas. Nah, memastikan integrasi yang efektif antara hukum internasional dan hukum nasional. Nah, dalam proses ratifikasi ini juga dapat dipastikan atau dapat kita tarik kesimpulan ini memang harus kita pastikan dari proses ratifikasi ataupun proses perjanjian tadi, pembuatan perjanjian yang dapat diubah menjadi hukum nasional ini dapat terjalin secara efektif antara hukum internasional sendiri dan hukum nasional yang ada di Indonesia. Seperti itu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, Bintang Anugrah Putra, tentang mekanisme pembuatan perjanjian internasional yang dapat menjadi hukum nasional di Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.